sekalian, pada saat ini saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun percaya. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang tidak bisa kita lihat, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan saya tahu bahwa kita percaya itu ada. Satunya, misalnya contoh angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa melihat kerjanya angin. Angin itu bisa menggerakkan benda dan juga bisa bertiup. Dan kita bisa melihat tiupnya angin melalui goyangan daun, pohon, atau apapun. Kan kita bisa melihat itulah angin, Bapak Ibu. Tapi kita tahu bahwa angin walaupun kita tidak bisa lihat, tapi ada. Yang kedua, Bapak Ibu, yang tidak bisa kita lihat itu cinta. Cinta. I love you katanya. Buktikan cintamu. Nah, itu yang sering kali dinyatakan. Buktikan cintamu. Kalau engkau mencintai aku, buktikan. Bisa nggak kita membuktikannya cinta itu? Maka tahun 70-an itu ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Teresa Teng. Judulnya itu Ye Liang Tai Piao Wo De Xin. Bulan mewakili cinta saya. Di dalam lagu itu dikatakan Ni wen wo ai ni yo tuo sen wo ai ni yo ji fen ni qi xiang yi xiang ni qi kan yi kan ye liang tai piao wo de xin. Tunjukkan cintamu. Maka dikatakan, mau lihat cinta saya, mau lihat bagaimana besarnya cinta saya, coba kamu lihat bulan. Bulan mewakili cinta saya. Baik saudara sekalian, cinta itu nggak bisa dilihat, tapi kita percaya ada. Yang ketiga, Bapak Ibu, roh. Roh itu nggak bisa dilihat, tapi roh itu ada. Manusia dalam tubuhnya ada roh, dan ketika dia tinggalkan dunia ini, ketika dia meninggal, roh itu akan tinggalkan tubuh ini, dan dia ada. Yang keempat, Bapak Ibu, yaitu namanya pikiran manusia. Pikiran manusia itu, di mana kita tahu manusianya punya pikiran, kita lihat dari mana? Kita tidak bisa melihat, tapi kita percaya. Karena pikiran manusia menghasilkan banyak teknologi yang ada di dalam dunia ini. Jadi ada hal-hal di dalam dunia ini yang tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya itu ada. Ketika berita kebangkitan Tuhan Yesus itu disampaikan kepada Thomas atau Didimus, yang terjemahan atau arti namanya itu kembar, Thomas atau Didimus itu tidak percaya. Karena bagi dia, mana mungkin ada orang bangkit dari kematian. Sebelum saya mencucukkan tangan ke bekas pakunya, ke lambungnya, Bapak dan Saudara sekalian, aku tidak akan percaya. Thomas atau Didimus ini memang adalah seorang yang skeptis. Karena kita bisa lihat misalnya Yohanes pasal 11 ayat 16 dikatakan, kata lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus memberitakan bahwa dia akan mati ke Yerusalem, maka Thomas yang disebut dengan Didimus, ayo kita sama-sama dengan Yesus, kita mati ke Yerusalem. Dan ketika berita kebangkitan Yesus itu disampaikan kepada Thomas atau Didimus, dia tidak percaya. Sebelum saya letakkan tangan saya ini ke bekas paku dan lambungnya, saya tidak akan percaya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita, memang ada orang dengan beberapa ciri di dalam kehidupannya berkenan dengan melihat dan percaya. Ya, melihat dan percaya. Yang pertama adalah orang yang melihat dan percaya. Dia sudah lihat, dia baru percaya. Gitu ya. Misalnya kita melihat orang Israel. Ketika bangsa Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir, bahkan ketika mereka sampai di tepi pantai, di depannya itu laut dan di belakangnya itu tentara Mesir yang sedang mengejar, mereka sangat ketakutan. Maka Tuhan melalui Musa membelah laut. Dan ketika mereka berjalan di tengah-tengah laut, ketika mereka melihat bagaimana laut itu dibelah, hanya satu-satunya bangsa yang pernah berjalan di tengah-tengah laut yang dibelah ini adalah bangsa Israel. Anda dan saya pun belum pernah. Mereka berjalan di tengah-tengah laut yang dibelah itu, satu pemandangan yang luar biasa, satu pengalaman yang luar biasa. Bahkan Keluaran 14 ayat 31 mengatakan begini, ketika dilihat oleh orang Israel,
betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepadanya dan kepada Musa hambanya itu. Jadi bangsa Israel, mereka melihat dan mereka percaya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ternyata melihat dan percaya itu sangat singkat. Buktinya Keluaran 15 ayat 24 dikatakan di situ, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ketika mereka sampai di satu tempat di mana tidak ada minum, maka mereka berkeluh kesah kepada Musa. Mereka marah kepada Musa. Berapa lama antara mereka menyeberang laut sampai kepada mereka berkeluh kesah? Cuma 3 hari. 3 hari mereka sudah melupakan apa yang mereka lihat, bahwa Tuhan memimpin mereka melewati laut yang dibelah itu. Sementara tidak panjang melihat dan percaya. Ada orang Bapak Ibu yang kedua punya ciri, yaitu dia melihat tapi nggak percaya. Melihat tapi tidak percaya. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 35 dikatakan, dan keluar orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka datang pada Yesus dan menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Ketika Yesus sampai ke Gerasa, ada seorang yang kerasukan setan. Maka Yesus mengusir setan-setan itu, lalu kemudian menyuruh setan-setan itu ke babi, sehingga babi-babi itu kemudian lompat dari tebing dan mati. Dan ketika penduduk kampung itu keluar dan mereka melihat apa yang telah terjadi, apa yang sudah Yesus lakukan untuk orang yang kerasukan itu, sudah sembuh, sudah berpakaian, mereka sudah melihat. Tapi dikatakan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya kepada apa yang Yesus lakukan, dan mereka tidak ingin percaya kepada Yesus. Ayat 37, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu itu lalu berlayar kembali. Orang yang kerasukan ini, yang telah sembuh, ingin ikut Yesus. Yesus berkata, jangan, kamu tetap tinggal di Gerasa dan ceritakan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada orang Gerasa yang sudah melihat, tapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, ada orang yang tidak melihat dan juga nggak percaya. Tidak melihat dan tidak percaya. Itulah yang terjadi di dalam diri Thomas. Tidak melihat dan tidak percaya. Sebelum aku melihat, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan kecucukan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ada orang yang memang tidak melihat dan tidak percaya. Berita kebangkitan Yesus sudah disampaikan berkali-kali, beribu-ribu kali. Tapi banyak juga orang yang tidak percaya kebangkitan Yesus. Yesus yang menang atas maut, Yesus yang telah bangkit dari kematian, disampaikan. Tapi pada saat itu Thomas pun tidak percaya. Sebelum aku melihat dan sebelum aku mencucukkan tanganku dalam bekas pakunya dan ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Di Indonesia ada seorang pendeta namanya Pendeta Budi Asali. Dia mengatakan, kenapa orang nggak percaya kebangkitan Yesus? Tidak percaya. Ya. Dia berkata, yang pertama itu karena perbuatan setan. Setan bekerja di dalam orang-orang sehingga meragukan kebangkitan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, dia mengatakan hal itu dianggap tidak rasional, tidak masuk akal. Mana mungkin Yesus yang mati lalu bangkit? Enggak rasional. Tidak mungkin bangkit dari kematian. Yang ketiga dia berkatakan ketidakpercayaan pada firman Tuhan yang tidak ada pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita itu Alkitab ini, baik saudara sekalian, telah disampaikan. Tapi banyak orang tetap tidak percaya firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Kristus telah mati dari kematian dan bangkit kembali. Dan ada ciri orang yang keempat Bapak Ibu, yang Yesus katakan
Tidak melihat, tapi percaya. Tidak melihat, tapi percaya. Salah satu contoh orang yang tidak melihat, tapi percaya, dalam Markus 10 ayat 46 hingga 52. Di situ ada seorang yang buta bernama Bartimeus. Ketika Yesus sampai di kota Bartimeus, maka Yesus itu berjalan di kota itu. Bartimeus kemudian tahu dan mendengar ada seorang yang namanya Yesus, yang walaupun dia tidak pernah lihat, tapi dia dengar. Dia mendengar Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Banyak penyakit. Dan sekarang Bartimeus itu buta, dia tidak bisa melihat. Dan tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi di dalam imannya, dia percaya. Makanya ketika Yesus lewat, maka dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus bertanya, apa yang kamu ingin aku perbuat? Bartimeus berkata, aku ingin melihat Tuhan. Markus 10 ayat 52 mencatat bahwa lalu kata Yesus kepada Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Kita melihat kondisi Bartimeus, walaupun mata fisiknya tidak melihat, tapi ada mata rohaninya, mata imannya yang bisa melihat dan percaya. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang tidak melihat namun percaya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus menyembuhkan matanya sehingga melihat. Bahkan bukan itu saja. Imannya menyelamatkan Bartimeus. Dan inilah tingkat yang tertinggi Bapak Ibu. Walaupun kita tidak secara kasat mata, jasmani kita melihat Yesus yang bangkit, namun kita percaya. Kenapa ini begitu penting Bapak Ibu? Tidak melihat namun percaya. Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa kita disebut berbahagia? Orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Yang pertama, ini merupakan pintu untuk menerima keselamatan. Ini merupakan pintu untuk menerima keselamatan. Roma 10 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jikalau kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Makanya pintu keselamatan di dalam diri seseorang, di dalam unsur imannya, kepercayaannya. Ketika saya walaupun tidak melihat, tapi saya percaya Yesus telah dibangkitkan, maka ketika kita beriman kepada Yesus, kita akan mendapatkan keselamatan itu, yang merupakan pintu bagi kita, pintu untuk kemudian mendapatkan anugerah keselamatan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada seorang bernama Rahmiati Tanujaya. Dia adalah seorang mahasiswa yang sangat pintar di Jakarta. Sekarang ujiannya selalu mendapat nilai yang bagus. Satu kali dia pergi main ke rumah temannya. Ketika main di rumah temannya bertanya kepada dia, Tik, dari kisah kesaksian seringkali dia ceritakan, kamu tahu nggak setelah kamu meninggal mau kemana? Pertanyaan yang simpel. Kamu mati, kamu mau kemana? Membuat dia terus ketika pulang dari rumah temannya dia berpikir, saya kalau mati mau kemana, dia nggak tahu. Dia tidak tahu. Akhirnya kemudian di dalam pergumulannya dia tidak bisa tidur, pagi-pagi dia telepon temannya. Kamu tanya saya, kalau mati mau kemana? Kamu tahu nggak? Temannya berkata, saya tahu. Maka temannya menjelaskan mengenai Yesus yang adalah Tuhan
yang datang, mati di atas kayu salib, dan bangkit bagi kita semua. Kita yang percaya akan kebangkitan Kristus, kita juga akan mengalami kebangkitan itu. Maka Ramiati Tanujaya, dia membuka hati, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan mempersembahkan dirinya menjadi seorang pendeta. Dan dia menulis sebuah lagu, semua karena anugerah Tuhan. Bapak dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, pintu untuk menerima keselamatan itu adalah percaya kebangkitan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang kedua Bapak Ibu, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa disebut berbahagia? Karena ini merupakan ciri kehidupan percaya orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ciri kehidupan orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 5 ayat ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami percaya bukan karena melihat. Baik saudara sekalian, itulah dasar daripada kehidupan orang Kristen. Itulah lambang kedewasaan hidup orang Kristen. Sebab kami hidup adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini akan membimbing orang Kristen menjadi lebih dewasa dalam Tuhan, percaya dan segala anugerah pengaturan Tuhan dalam atas hidupnya, termasuk waktu hidup keluarga kita masa depan. Kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik, menyediakan yang terbaik. Dan inilah dasar daripada hidup orang Kristen. Kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang mengontrol akan sejarah dan yang juga yang mengontrol akan kehidupan Anda dan saya. Ada seorang pendeta yang sangat terkenal di Afrika namanya David Oyedepo. David Oyedepo adalah seorang pendeta yang sangat cukup dikenal sukses di Afrika. Karena dia punya satu lahan yang besar, dia punya universitas, punya rumah sakit, dan juga gereja yang besar. Puluhan ribu jemaatnya. Bagaimana David Oyedepo ini bisa sukses? Sebenarnya dia mulai dari seorang hamba Tuhan dari gereja yang kecil. Bahkan ketika dia melayani di sebuah gereja yang kecil, Tuhan kemudian memimpin dia dan memanggil dia pergi melayani di kalangan orang-orang yang gak mampu, yang miskin. Dan dia mulai bingung, kenapa Tuhan membimbing saya untuk melayani orang miskin di kawasan kumuh. Tapi karena dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta, berdasarkan pimpinan Tuhan, dia percaya. Dia percaya. Sekali lagi, dia percaya pimpinan Tuhan. Dia melayani di daerah kumuh itu. Jemaatnya banyak gak punya uang, karena memang daerah kumuh, daerah orang-orang miskin. Bahkan seringkali bersandar kepada gereja dan juga pemberian daripada David Oyedepo ini. Tapi yang batuan itu nggak punya uang banyak. Satu kali ada seorang jemaatnya datang selesai kebaktian lalu berkata, Pak David Oyedepo, saya nggak punya uang, saya ingin pulang ke rumah. Boleh nggak minta uang untuk naik bus? David Oyedepo nggak punya uang. Kalau semua jemaat minta uang pada dia juga nanti uangnya habis. Dia nggak punya uang yang banyak. Dia berkata, nak, saya nggak punya uang yang banyak. Saya juga nggak punya uang. Tapi kita percaya Tuhan akan memimpin dan memberkati engkau. Saya berikan satu ayat firman Tuhan dan engkau hafalkan itu. Maka David Oyedepo memberikan Mazmur 1 kepada orang itu. Mazmur nomor yang ke-1. Hafalkan ini sambil berjalan. Ketika orang ini pulang sambil menghafalkan Mazmur 1 dari perjanjian lama, kemudian di dalam perjalanannya dia melihat ada orang-orang yang menjual bensin. Maka orang itu digerakkan, saya ingin menjadi seorang yang bisa kuasai bensin. Bapak saudara sekalian, dikatakan singkat cerita, orang ini kemudian sukses menjadi pengusaha yang besar. Ketika dia sukses, ketika dia sudah kaya raya, dia mencari Pak David Oyedepo, pendetanya ini. Dia berkata, Pak David, saya diberkati oleh Tuhan. Maka saya ingin mengembalikan berkat Tuhan.
yang mempersembahkan lahan, yang membantu segala perkembangan lahan itu sampai saat ini kita melihat di Afrika. Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita mempunyai satu percaya iman kepada Tuhan, dan itulah dasar daripada kehidupan rohani kita. Dan saya percaya di dalam keadaan saat ini mungkin ekonomi kita lagi susah. Udah berapa minggu kita tidak tahu buka toko, kita tidak ada usaha, tidak ada income yang masuk. Kita mulai khawatir akan minggu-minggu ke depan. Apa yang akan terjadi dengan keluarga, pekerjaan, bisnis, toko kita. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita bersandar kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita serahkan kehidupan kita, pekerjaan kita, masa depan kita kepada Dia yang menguasai seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa disebut berbahagia mereka melihat namun tidak melihat namun percaya? Karena ini merupakan kesempatan untuk mengalami dan menikmati janji dan berkat Tuhan. Kesempatan untuk mengalami dan menikmati janji dan berkat Tuhan. 1 Petrus ayat yang 1 ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, jika kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah namanya sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya sekalipun tidak melihat. Yaitu satu berkat rohani, satu berkat yang tidak bisa kita temukan dalam dunia ini. Ketika kita tinggalkan dunia ini, Bapak saudara sekalian, kita akan mengalami kemuliaan tinggal bersama dengan Kristus. Tapi bukan itu saja. Petrus ketika menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen, mereka mengalami penganiayaan, mereka disiksa, ditangkap dan dibunuh. Tapi Petrus mengatakan ketika kamu percaya sekalipun kamu tidak melihat, dikatakan kamu akan mengalami sukacita, kegembiraan di dalam Tuhan. Ada damai yang boleh memenuhi hati kita masing-masing. Dan inilah kebahagiaan itu yang tak terkatakan, tak ternilai. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kisah dari poin yang ketiga ini, yaitu tentang seorang pendeta dari Tiongkok namanya John Sung. John Sung ini adalah seorang dokter lulusan Amerika, dan dalam perjalanannya di atas kapal kembali ke negaranya Tiongkok, Tuhan sebenarnya memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan. Dia bimbang antara memutuskan menjadi seorang dokter atau hamba Tuhan. Ada dikatakan di atas kapal itu dia membuang sertifikat kedokterannya dan dia menjadi hamba Tuhan. Johnson tahu bahwa ketika dia pulang ke Tiongkok menjadi dokter, dia hanya bisa mengobati orang secara medis dan diselamatkan dari tubuhnya. Tapi Johnson mau melihat jauh yang lebih tinggi, jauh lebih dalam, yaitu menyelamatkan orang supaya percaya, bukan hanya tubuhnya, tapi rohnya. Maka dia menjadi seorang pendeta, dia khotbah, dia KKR di mana-mana. Sampai juga dia pergi ke Indonesia. Makanya kebanyakan masyarakat yang ada di Pulau Jawa, khususnya orang-orang Tionghoa yang ada di Jawa Timur, banyakkan percaya karena Tuhan melalui penginjilan oleh John Sung dan juga timnya. Kita melihat bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Ini yang disebut dengan mata iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman, Bapak Ibu, saudara sekalian. Iman itu membawa kita menjadi orang yang hidup lebih baik lagi dan mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Ketika Thomas, dia tidak percaya Tuhan. Dikatakan setelah lewat 8 hari, Yesus baru menampakkan diri kepada Thomas.
Itu berarti ada waktu kurang lebih 1 minggu Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk Thomas bertobat. Tapi Thomas tetap ada dalam kondisi ketidakpercayaannya. Sehingga akhirnya Thomas kemudian berkata, kalau saya tidak melihat dan mencucukkan jariku, maka saya tidak akan percaya. Setelah lewat 8 hari, atau tepatnya 1 minggu, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, perlihatkan bekas luka pakunya dan lambungnya. Silakan jamah dan masukkan tanganmu ke dalam lambungku. Apakah Thomas menjamah? Saya yakin enggak. Karena dikatakan Thomas tersungkur di hadapan Yesus yang bangkit itu, lalu berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Maka Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, sekarang kamu melihat baru percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan inilah satu statement yang penting dari Yesus kepada dia. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Thomas kepada semua orang. Agar orang yang belum pernah melihat Yesus boleh percaya dan boleh disebut berbahagia. Maka melalui momen pertemuan kebangkitan Yesus dengan dia, membawa Thomas pergi ke India, dan dia mengabarkan Injil ke India. Dan di sana banyak orang percaya kepada Tuhan. Tapi ada seorang raja di sana namanya Misdai. Dia tidak senang dengan pengabaran Injil Thomas. Dan Thomas ini kemudian ditombak mati oleh Raja Misdai. Kalau Anda pergi ke India, Bapak Ibu ke India Selatan akan menemukan namanya di sana tempat makam Thomas, murid Yesus yang pergi ke India mengabarkan Injil di sana. Banyak orang India yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang India menjadi Kristen dan percaya Yesus adalah Tuhan. Karena Thomas melihat, mendengar Yesus berkata, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Dan dia ingin semua orang boleh percaya kepada Yesus. Dan orang-orang India itu sampai saat ini boleh percaya kepada Tuhan karena pengabaran Injil yang dilakukan oleh Thomas. Bapak dan Saudara sekalian dikasih Tuhan. Pada saat ini ketika kita ada dalam suasana yang tidak mudah, mari kita belajar mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita seminggu, sebulan. Tapi biarlah kita boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Kita melihat karya yang sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Dia mengalahkan kematian dan bangkit. Dan sekarang Dia berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Banyak orang pada saat ini meragukan Tuhan. Banyak orang merasa Tuhan tidak sanggup bekerja mengatasi virus corona. Tuhan seakan-akan seperti seorang kakek tua yang cuma bisa duduk di atas kursi goyangnya. Dan dunia diporak-porandakan dengan virus corona. Pada sore hari ini saya ingin katakan, Tuhan Yesus yang berkuasa, yang telah mengalahkan maut itu Tuhan yang sama, yang menguasai dunia ini. Oleh karena itu, pada saat ini saya mau mengajak kita menjadi orang yang jangan ragu iman kita kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Anak-anak kita kepada Tuhan. Ada yang mengatakan ini sudah akhir zaman, Pak. Dunia ini sudah tua. Mungkin dunia juga akan berakhir. Kita tidak tahu kapan. Tapi yang pasti Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan datang satu saat nanti, yang kedua kalinya. Sebelum kedatangan Kristus, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap punya iman.
Karena dikatakan ketika Yesus datang yang kedua kalinya, apakah dia mendapatkan iman di dalam dunia ini? Ketika Yesus datang yang kedua kali, apakah dia masih menemukan iman itu? Apakah masih ada iman di dalam hatimu? Apakah masih ada iman percaya Yesus pada saat ini di dalam kehidupanmu dan keluarga?